Oke ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita akan mulai Zoom meeting untuk pertemuan hari ini. Nah, ini mata kuliah untuk basis data ya, benar nih? Mengenai basis data nih, enggak? Iya, Pak. Basis data, Pak. Baik. Baik, kita mulai aja ya. Basis data, berarti kita lanjut modul yang kemarin ya. Basis data. Oke. Mengenai basis data. Oke, saya share screen. Ya. Oke, semalam sampai CLA ya. Nah, ini dia. Ajar langsung dimulai kelasnya. Oke. Ya, ini udah row column record ya. Ini tentang fields ya. Kemudian, nah ini semalam sampai sini ya. Kemudian, nah ini create database DB kampus, kemudian use DB kampusnya ini deh. Ya, ini basicnya. Kita buka dulu ya SQL. Oke, saya screen seluruhan aja. Supaya kamu tahu. Saya screen. Ya, ntar loh. Ada yang masuk-masuk nggak sih? Screen. Ini dia. Ya, nah di sini kita jalankan dulu aplikasi kemarin ya XAMPP. Ya, servisnya dijalankan dulu. Ini saya pakai XAMPP-nya ada 2 ya, versi yang ini ya. XAMPP controller, mana controller? Nah, ini. Ya karena ada 2 ya, jadi bisa karena satu PHP 5 atau PHP 7 ini saya pakai PHP yang 5. Nah, nanti muncul di sini baru start ya. Ini yang versi lama ya. Stopping. Tunggu sampai ini, tunggu sampai hijau semua. Ya. Nah, kalau udah ya kita langsung ke command prompt. Ya. Belum muncul juga nih. Kan ya. Ya. Jadi di CLI inilah kita CD garis miring itu keluar dari folder ya. Jadi kembali ke drive C ya, kemudian di sini kita menampilkan banyak data ya. Pasti kita masuk ke XAMPP yang udah di service jalan ya. Kita mengakses database-nya. Ya, XAMPP.
Ini untuk menampilkan diri itu untuk menampilkan apa ya? Menampilkan. Jadi kalian harus paham juga ya. Saya pernah juga melihat programmer, maksudnya untuk memasukkan database di Alfamart itu menggunakan ya ini ya CLI, Command Line Interfacing ini ya, menggunakan tampilan seperti ini. Ya. Mungkin di satu sisi supaya tidak mudah terekam CCTV atau apa ya. Jadi kalau menggunakan perintah-perintah seperti ini kan nggak semuanya orang paham, memang harus belajar ya. Dir ya untuk menampilkan tampilan. Nah di situ kita masuk ke mana kemarin ya? Untuk melihat supaya ini kan banyak kali datanya dir/p namanya. Dulu saya belajar waktu 2003, masih ingat-ingat ya. Ya 2003 ya. Nah ini dir/bin desamjip. Jadi dia per page ya. Ya install log ya. Kemarin MySQL ya. Oh MySQL. Oke. Oke, cd MySQL. Baru cd bin ya. Cd bin. Ya, baru dir kosong ya. Kosong berarti kita langsung manggil ke localhost-nya. Ya, kemarin apa? Saya lupa. Localhost. Ya. MySQL. MySQL min u root. Ya, min u itu maksudnya user ya. Min u itu user ya, min u root, min p kalau ada passwordnya min p ya. Ini min u root ya, passwordnya nggak ada namanya. Nah, passwordnya nggak ada. Kalau passwordnya nggak ada ya, min p-nya nggak usah dibuat ya, langsung aja root ya. Jadi min p-nya kosong dianggap. Berarti show database. Show databases ya tulisannya. Ya, show databases ya. Jadi show databases ini melihat database yang sudah ada ya. Jadi kalau misalnya kamu belajar di jaringan, belajar SQL injection ya, kamu menemukan database seperti ini ya di tampilannya ya, di tampilan si Kali Linux ya, kamu bisa melakukan injection lebih jauh ya, mengenai di mana tempat passwordnya. Nah, kemudian passwordnya udah ketemu, kira-kira encryptnya pakai apa, descriptnya pakai apa gitu kan. Nah, seperti itu. Usernya apa ditemukan. Nah, jadi kita menggalinya menggunakan command line interface. Jadi nggak ada main klik-klik ya. Main klik-klik itu sebenarnya untuk mempermudah aja ya, mempermudah kita membuat project yang memang agar lebih cepat selesai ya. Jadi kalau interfacing-nya seperti ini, yang dulu-dulu interfacing-nya seperti ini ya, belum basisnya yang main klik. Nah, tapi kalau untuk apa ya, untuk lebih apanya, basicalnya ya kamu harus tahu yang command line interface. Karena kalau main klik itu kan kamu lihat di video udah pasti kamu hafal ya, poin-poinnya kemana-mana arahnya. Nah kemudian di tutorial ini ya, kita disuruh minta create database DB kampus ya, create database DB kampus ya, kemudian use DB kampus, berarti kita harus membuat database DB kampus. Ya contoh dari apanya ya. Nah ini dia. Create database ya DB ya bawah kampus titik koma. Nah, ini salah ya, S-nya tidak ada. Oke ya. Jadi create database ya, itu nggak ada S-nya, nggak ada databases ya, data DB kampus. Ya berarti langsung query oke katanya. Dah. Kemudian untuk supaya kita mengecek apakah DB kampus itu ada enggak ya, kita bisa show DB kampus ya, kampus kira-kira ada enggak? So DB so databases ya lah, lupa. DB kampus so databases. Nah
Nah, di sini kan ada screw lock nih. Ya, ini ada screw lock. Atas DB kampusnya. Ini udah terbaca ya. Jadi kalau mau pakai database-nya kita harus menggunakan perintah use dat DB kampus. Nah, kita gunakan database-nya. Nah, kalau oke dia berarti database diubah. Nah, di dalam sini ya, kita udah masuk step use DB kampus ya. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan membuat tabel ya. Create table, nama table yang dengan strukturnya. Ini contohnya seperti ini ya. Kita bisa masukkan juga contohnya. Oke. Sehingga enggak. Ini agak beda ya. Ini ini yang tadi ya, fakultas, ada fakultas. Oke ya. Jadi sama ya. Create table, nama table. Ya, jadi create table, nama tablenya apa ya, kemudian strukturnya kamu ingat. Ya, untuk membuat tabel ini bukan ngisi tabel ya, membuat tabel. Ibaratnya kamu membuat tabel biasa. Ya, di situ ada kolom, di situ ada baris. Nah, di sini kita harus ingat juga ya. Di sini nick ya, nanti jadinya seperti ini, nick, nama, alamat, fakultas ya. Ini fieldnya ya, tipe datanya. Ini kamu kemarin udah kamu baca tipe datanya itu seperti apa ya, int, char, int ya, usia int ya, not null. Nah, jadi kita buat ya, kamu tinggal ketik aja ya, biasakan diketik, jangan di dalam artian di copy paste ya, nanti agak susah. Jadi ini agak panjang ya. Ya, jadi kamu tinggal ngikutin ya, create table ya, tabel karyawan. Nah, jadi seorang programmer itu beda-beda ya. Ada menuliskan secara komplit, ada yang menuliskan sederhana ya. Ya, kemudian nick ya, int ini jangan berhenti sebelum kamu selesai mengetikkan. Not null ya, primary. Oke, ya kan, baru nama, char ya, 40. Nah, kemudian di 40 ini, kemudian not null ya, alamat ya, char, ini agak panjang, 100 karakter ya, ini pun nggak boleh kosong. Kemudian fakultas char juga ya. Jadi biasakan menulisnya not null, karena kedepannya banyak nih kominfo penerimaan apa ya, rekrutan programmer ya khususnya, tapi ya banyak kontrak. Tapi kalau untuk testimoni boleh lah ya, kamu PKL juga namanya. Oke. Ya. Nah, coba nanti misalnya kamu ingin jalankan, kamu bisa periksa ya, benar nggak ya dituliskan ya, sesuai nggak gitu. Kalau benar berarti query oke ya. Ya, jadi tinggal kamu ikutin. Jadi nanti kalau misalnya untuk mengecek ini biasanya show table nggak salah ya. Show tables. Ya, nah show table ini tabelnya. Tapi kalau untuk melihat lebih apanya, show Slack ya, sorry ya, Slack kali from, lupa saya. Nama tabelnya tabel karyawan. Nah, itu tabel karyawan. Ya. Titik koma jangan lupa. Nah, jadi kalau melihat isinya itu ya, isinya masih kosong, belum di set. Kemudian untuk melihat Dex, ya nggak salah ya, Dex tabel karyawan. Saya nggak tahu, tabel karyawan. Ya, ini dia. Ya, ini untuk melihat ya yang tadi, yang tipe datanya ya, nick, nama, alamat, fakultas, usia, tipe datanya ini sesuai ya, not null, no, primary key udah jelas. Ini yang tadi ya, nicknya. Oke, jadi munculnya sama seperti ini.
Nah, kemudian ya ini nanti bisa kamu latih ya di rumah. Untuk memasukkan data berarti kita insert into name table value ya titik dua ya tanda petik 2 ya kolom 1 koma tanda petik 2 lagi ya kolom 2 koma dan seterusnya. Contohnya ya kita menginputkan ya berarti di sini umurnya 23 berarti makanya butuh 2 karakter. Ya. Jadi dia menuliskan apa tadi? Insert ya. Insert into table karyawan Pelus ya. Ya, kemudian 001 Andi Jalan Kertajaya Teknik 23 ya. Itu dia. Contohnya seperti itu. Ini bisa kita ketikkan ya. Insert into table karyawan. Insert into table karyawan yang Pelus. Nah, ini kita masukkan ya. Karena dia nicknya berapa? Di sini masukkan 001. Sebenarnya nick itu panjang ya. Ya bisa kamu sesuaikan nama nick kamu ya. Kemudian ini supaya dia cepat ya nulisnya. Tanda petiknya kamu buat dulu ya tanda petik ya tanda petik 1 ya. Ya. Nah, tanda petik seperti itu baru nanti digeser di tengah ya. Di situ dibuat name, nama. Misalnya saya buat Dian Kurnia ya. Ya, Dian Kurnia. Ya. Kemudian koma lagi sini ya. Tanda petik 2. Nah, di sini baru di tengah. Kemudian alamat ya. Alamat kita buat ya tanah 600. Ya. Itu ada 40 berarti masih panjang lagi Kecamatan Medan Marela. Medan Marelan. Nah, itu geser ya, koma titik ya, titik 1 ya. Kemudian petik 1, kemudian fakultas Sains dan Teknologi ya. Sains dan Teknologi. Ya, kemudian di situ koma lagi tanda petik ya, lagi kamu buat ya usia saya 31 tahun. Ya, kemudian tutup kurung. Ya, jadi kita sesuaikan benar nggak? Oh, tanda petik komanya kurang ya, 23-nya itu terakhir ditutup dengan koma 23 ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini untuk primary. Nah, kita cek ya, oke, katanya query oke. Ya, baru kita lihat isi dari tabel. Jadi kalau udah perintahnya kita munculin ya dalam artian perintah udah kita pernah create di dalam command line interface, ini bisa kita apa ya arahkan kursor keyboard ya tombol atas bawah keyboard ya untuk melihat rumus yang sudah ada. Jadi kamu nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Misalnya kita mau lihat select from tabel karyawan, nah ini sudah ada Dian Kurnia, alamat tanah 600 ya kelurahan maksudnya, kelurahan Tanah Medan Marelan, Fakultas Sains dan Teknologi, dan seterusnya, usia 31 tahun. Nah, kemudian, di sini, ini tadi udah ya untuk melihatnya. Kemudian, men-select nama, ya, fakultas dan from tabel karyawan. Jadi hanya melihat nama dan fakultas saja dari tabel karyawan. Ini perintahnya seperti ini. Select nama, fakultas from tabel karyawan. Ya, jadi ini kita balik, kita isi lagi data yang baru. Kita buat namanya berbeda ya. Kita buat namanya berbeda. Tadi si Dian ya. Nah, ini kita buat insert. Nah, ini dia into. Ini berarti 002 misalnya nomor nicknya. Nah, kita buat
sudah dibuat nama dosen lain, misalnya Juliandri. Ya, kita buat sini rumahnya Patumba ya. Patumba, Pancur Batu maksudnya. Namanya. Pancur Batu ya. Ya, fakultas sama, umur lebih muda saya ya. Jadi beliau tambah +1 ya. Oke, kita tengok datanya. Nah, muncul kan. Nah, tadi kan diminta select nama fakultas from table itu untuk mengecek. Ya. Berarti kan select ya nama, fakultas from table karyawan. Kan nama tabelnya tabel karyawan ya. Oke, titik koma. Nah, di sini akan muncul nama dan fakultas. Berarti kolom nama dan fakultas saja yang dimunculin. Ya, isinya apa-apa aja. Tapi nomor NIK, kolom NIK, dan kolom yang lain seperti NIK, usia, dan alamat itu nggak dimunculin. Nah, seperti itu. Oke. Next. Ya. Di sini tadi udah basisnya nilai ya. Select form. Oh, ini nggak belum. Ini udah. Nah, ini untuk nampilin yang bentuknya nilai ya. Bentuknya nilai nick-nya sama dengan 1. Berarti dia nyari nick tertentu ya. Jadi kalau misalnya di pemrograman PHP ya Slack-nya itu hampir-hampir mirip seperti ini ya. Slack untuk basic SQL, untuk memfilter nick tertentu, untuk melakukan apanya. Bedanya kan dia bentuk inputannya udah input itunya ya, input boxnya udah ada, tinggal bentuk kotaknya, kemudian tinggal cari ya. Jadi dia nggak nampak skripnya ya, skripnya berada di belakang ya, belakang tersebut. Oke. Oh, saya pikir nggak jumpa. Oke, tadi baru siap nyimpan yang semalam. Oke, ini berarti kita buat ya select from tabel karyawan where. Oke ya. Oke, sudah ya, udah azan. Nah, sampai sini ada mau ditanya kira-kira? Ini nanti kamu bisa lanjutin ya tutorialnya. Ya putus pula ya. Ini ada yang make nih. Oke. Nah, jadi ada yang mau tanya sebelum kita tutup perkuliahan ya. Kalau boleh putus. Kira-kira Noprida Gurning ya. Ini gara-gara handphonenya dipakai banyak orang pula nih. Dan mau tanya kira-kira ada Nadia ada yang mau tanya. Baby apa nih? Wirwana ada yang mau tanya? Materi yang tadi? Tidak, Pak. Nah, tidak, ini udah paham atau kayak mana? Saya pun bingung. Udah paham atau kayak mana kan gitu. Ya. Kira-kira udah paham belum gitu. Ya. Ini kan banyak nih tutorialnya lagi ya.
mengenai yang tadi ya, mengenai si nick ini. Ya. Ya, mengenai ini. Jadi bisa nanti kamu lihat lagi ya, ini mencari select from nick ya, select from tabel karyawan, nanti bisa kamu latih-latih ya diri kamu untuk melihat lebih jauh. Nick itu tadi ya, kolom nicknya ya, nilainya yang nilai nick sekian lah, misalnya kan ini nick 1 muncul ya Dian Kurnia, kalau dia nick 2 muncul si Juliandri. Nah segitu, ini misalnya dia searching mencari nick, jadi jelas ya. Nah kemudian di sini juga ini nick 3 ya, ini kemudian yang ini nih, mencari ya antara nilai 25 dan 30 ya, nilai 25 dan 30, usia ya between 25 and 30. Jadi nilai 25 ya, jadi kalau menggunakan N berarti antara ya. Jadi antara, maksudnya 25, nilai 25 itu benar, 30 itu benar ya. Itu N. Oke. Ya jadi seperti ini, nanti bisa kamu ketikkan ya between-nya ya. Jadi nanti bisa select table from where usia, di mana usia di antara between ya kan, between double E ya, antara di situ kan nggak ada tuh 30 and 40 misalnya. Nah keluar ya usianya 30. Tapi kalau usianya 20 sama 30 ya, yang keluar nama ya, kemungkinan nama saya, oh nggak ada ya, berarti nggak ada nomor 30 sini ya, berarti nggak ada usia yang 30. Nah seperti itu. Nah kemudian sini ada menampilkan data dengan nama awal ya kan, select nama 1 left, nampilkan data dengan nama awal diawali huruf N ya kan. Kemudian nampilkan data dengan sub nama ya kan, ini jelas ya, ini bisa select kali from nama table where, nama like ya, persen ayu persen. Nah nanti bisa kamu coba ya, ini contohnya yang menggunakan menghilangkan tampilan data dengan nilai yang sama pada satu kolom, select distinct nama kolom from nama table. Jadi select fakultas from tabel karyawan. Jadi ini untuk ngecek fakultas apa aja yang ada ya. Ini jadi select fakultas. Jadi kalau pakai select distinct ya, distinct fakultas ya, distinct CT ya, fakultas from tabel karyawan ya, maka yang keluar hanya di sini teknik ekonomi kedokteran ya. Nah, jadi menghilangkan tampilan data dengan nilai yang sama. Dengan nilai yang sama pada satu kolom ya. Oke, munculnya seperti ini. Ini bisa kamu lihat ya. Ya. Karena misalnya gini loh, ada dosen yang dari fakultas teknik, dari fakultas kedokteran, atau mahasiswa dari teknik kedokteran. Nah, dia hanya memfilter teknik ekonomi dan kedokteran. Jadi nggak double-double gini ya. Nah, ini bisa kamu lihat lagi nanti mengenai dia mengupdate cerita update, berarti ceritanya mengedit. Jadi dia mengedit fakultas dari apa ya, mengeset fakultas teknik di mana nick 2 ya. Jadi awalnya nomor 2 ini awalnya ekonomi, digantinya teknik. Jadi seperti ini rumusnya. Oke, sampai sini ada yang tanya, udah kelar ya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, tinggal kamu buka kamera kamu ya. Nanti kita session foto. Ya, sebelum kita tutup perkuliahan, dibuka kameranya. Ya, ini ada 2 sesi. Ya, nah jadi nanti kamu belajar tuh ya sampai apa. Kemarin exam PP-nya udah saya kasih linknya ya. Oke,
diaktifkan kameranya yang bisa diaktifkan ya. Bagi yang masih ada kerjaan atau di jalan bisa disable kamera atau nonaktif. Oke, ini saya ambil dulu sesi fotonya. Ya nanti kamu bisa belajar. Kalau nggak tahu kamu tanya di WAG grup kita. Ini ada 2 ya, jadi tahan dulu. Ini sesi 1 dulu print. Saya print screen yang sesi 1. Oke. Mana nih? Ya sesi 1 ya. Senin malam. Ya tanggal 20 bulan 9 2021. Oke, masuk sesi 2 ya. Sesi 2 mana nih? Oke, ini sesi 2. Oke, sesi 2 ya dari Dimas apanya Aditya sampai Muhammad Angga. Ini saya print screen dulu. Ya. Diaktifkan kameranya biar di print screen yang kedua ini. Oke, 1, 2, 3 ya. Oke, diaktifkan kameranya. Oke, saya print screen. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya sebelum kita tutup perkuliahan? Ada yang mau tanya kira-kira? Sebelum kita tutup perkuliahan? Ada kira-kira? Nadia ada, Pebi, ya, Rosmayanti Panjaitan ada kira-kira? Sebelum kita tutup. Ada? Kalau tidak ada, ya kamu belajar di rumah ya. Kalau nggak tahu kamu bisa lihat nanti YouTube. Ini ada ulangannya, kemudian di tutorial pun ada. Baik, saya sudahin perkuliahan kita hari ini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Ya.